Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya adik-adik. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan yang berikan pada pagi hari ini. Saat ini kami mau memuji nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat beribadah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa titip persembahannya kepada mama dan papa adik-adik ya. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Nya Tuhan kepada setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan kami mau beri yang terbaik untuk rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat kan? Kita mau nyanyi kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar,
itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yes, Tuhan kita besar. Dia hebat, dia kuat, tiada tandingan. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan
Shalom adik-adik yang manis-manis dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang banget nih kali ini Kak Selvi bisa menyapa adik-adik yang luar biasa pada ibadah kali ini. Dan kali ini Kak Selvi rindu untuk kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita boleh semakin mengalami kasih Tuhan yang penuh. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik yang udah ganteng-ganteng, yang udah cantik-cantik, kita lipat tangannya yuk sama-sama ya. Kita tutup mata kita sama-sama. Dan kita mengarahkan hati kita, pikiran kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Engkau memberkati hidup kami dan kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kalau saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan sama-sama, yang akan kami pelajari sama-sama. Karena kami percaya firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami siap dan bersukacita untuk menyambut kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Puji Tuhan. Adik-adik yang manis, Kak Selvi mau tanya nih ya sebelumnya ya. Masih ingat nggak? Minggu lalu itu kita belajar tentang apa sih? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu waktu kita sekolah minggu, kita belajar tentang apa ya? Yo, nah untuk adik-adik yang masih ingat gitu ya, minggu lalu kita belajarnya tentang apa di sekolah minggu, tolong dong ditulis di kolom chatnya. Ayo, Kak Selvi pengen kita semua nyimak nih ya saat ini bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan kita. Makanya setiap minggu kita harus simak setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Oke? Nah, adik-adik yang manis-manis dan yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau belajar tentang seorang yang bernama Yohanes. Ada nggak sih di antara adik-adik yang namanya Yohanes? Nah, ternyata Yohanes itu adalah satu nama yang indah karena nama Yohanes itu terambil dari Alkitab ya. Ada kisahnya loh tentang Yohanes di Alkitab. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang seorang Yohanes. Oke? Nah, adik-adik yang cantik, yang ganteng, yang manis-manis, yang diberkati Tuhan Yesus. Seorang Yohanes itu adalah seorang yang lahir ke dunia ini dengan sebuah tugas yang penting. Tugasnya seorang Yohanes ini adalah menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ketika dewasa, Yohanes ini mengajarkan pertobatan kepada orang banyak dan membaptis mereka ya sebagai tanda pertobatan mereka. Oleh karena itu, Yohanes seringkali disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, ngomong-ngomong tentang pertobatan nih Kak Selvi gitu ya. Emang pertobatan itu apaan sih? Nah, adik-adik yang manis, pertobatan itu adalah satu keadaan di mana kita tidak lagi melakukan hal yang buruk. Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita tidak lagi melakukan hal yang tidak baik, ya. Tapi kita mulai hidup untuk disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk hidup kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Pasti kita semua pengen kan hidup kita semua menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Nah, adik-adik semuanya, Kak Selvi
ceritain ya tentang si Yohanes Pembaptis ini nih ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini nih ya, kalau menurut kisahnya di Alkitab adalah seorang yang memakai jubah dari bulu unta dan dia berikat pinggang kulit ya, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Siapa di sini adik-adik yang suka minum madu? Ayo ya. Kalau makan belalang mangga kali ya. Nah, adik-adik ya, tadi kan Kak Selvi bilang bahwa Yohanes ini dia punya tugas untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat. Dia memberitakan pertobatan bagi banyak orang ya, dan sebagai tanda orang tersebut bertobat adalah dia dibaptis. Baptis itu ya artinya menenggelamkan atau memasukkan seseorang ke dalam air ya. Ini bukan berenang loh ya. Mungkin adik-adik ada yang suka berenang. Terus nanya deh, Kak Selvi, dibaptis sama nggak sih sama berenang? Ya beda. Kalau berenang kan kita jalan gitu ya, kita ada gayanya gitu ya kan di air ya. Tapi kalau dibaptis ini dia ditenggelamkan ke air ya. Tapi kemudian nanti dia diangkat lagi gitu ya. Nah, jadi artinya baptis ini adalah menenggelamkan atau memasukkan seseorang ke dalam air ya, dan ini dilakukan sebagai tanda iman percaya dan merupakan sebuah langkah dari pertobatan seseorang. Nah, kemudian Yohanes ini yang tadi Kak Selvi bilang dia memakai jubah dari bulu unta, dia berikat pinggang kulit, makanannya adalah belalang dan madu hutan. Ya. Yohanes ini adalah seorang pembaptis, yaitu orang yang membaptis dan tinggal di padang gurun Yudea. Kemudian Yohanes memberitakan kepada penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan, supaya mereka bertobat. Kenapa sih kita harus bertobat? Ya, kenapa Yohanes Pembaptis ini memberitakan kemana-mana agar mereka bertobat? Karena firman Tuhan katakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Ya, jadi bertobat seperti yang tadi Kak Selvi bilang, meninggalkan kebiasaan yang tidak baik, meninggalkan perbuatan yang jahat, dan kita mau mengaku dosa kita dan mau memberi diri kita dibaptis ya sebagai tanda pertobatan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang manis-manis ya, saat Yohanes Pembaptis ini memberitakan pertobatan kepada banyak orang, suatu ketika datanglah Tuhan Yesus dari Galilea ke sungai Yordan. Saat itu Tuhan Yesus bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan Yesus meminta Yohanes untuk membaptisnya. Untuk kita sama-sama lebih jelasnya, kita buka firman Tuhan yuk. Ya, supaya kita ngerti nih cerita tentang Yohanes Pembaptis ini. Khususnya Tuhan Yesus yang minta secara khusus untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ayo adik-adik yang manis-manis, buka firman Tuhannya dari kitab Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 ya. Kak Selvi ulang ini sekali lagi. Mari buka firman Tuhan atau Alkitabnya dari kitab Matius pasal yang ketiga, ayat ke-13 sampai ke-17. Nah, Kak Selvi bacain ya buat adik-adik semuanya. Firman Tuhan bilang begini. Judul perikopnya adalah Yesus dibaptis Yohanes. Firman Tuhan berkata, ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu.
dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Kemudian firman Tuhan berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang manis, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca mengisahkan tentang Tuhan Yesus, ya, yang minta dibaptis loh oleh Yohanes Pembaptis. Awalnya Yohanes Pembaptis ini berkeberatan karena Yesus itu kan Tuhan, ya. Kok Tuhan Yesus mau sih dibaptis oleh seorang Yohanes Pembaptis? Tapi Tuhan Yesus berkata dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, jadi Yesus berkata bahwa dia itu harus dibaptis sesuai dengan perintah Allah. Akhirnya Yohanes mengikuti perintah Yesus, dan Yesus ditenggelamkan ke dalam air, dan kemudian Yesus berdiri kembali. Pada waktu itu langit terbuka dan Roh Allah, ya, yang menyerupai seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Lalu kemudian terdengarlah suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Adik-adik yang manis, dari cerita ini kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang memiliki hati yang taat dan mau melakukan perintah Allah. Buktinya apa, Kak Selvi? Nah, tadi kan kita udah baca Alkitab. Buktinya adalah Tuhan Yesus mau memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Padahal kan Tuhan Yesus itu anak Allah, benar nggak? Tapi Tuhan Yesus mau dibaptis oleh seorang Yohanes Pembaptis. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus punya hati yang mau taat sesuai perintah Allah. Nah, akhirnya saat Tuhan Yesus selesai dibaptis, ada suara dari sorga yang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengan kata lain, baptisan yang Yesus lakukan, ya, yang dibaptis oleh si Yohanes Pembaptis ini adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Karena Yesus taat untuk menuruti perintah Allah. Nah, adik-adik yang manis, dari cerita ini, dari teladan Tuhan Yesus yang mau dibaptis, yang mau taat sesuai perintah Allah, Kak Selvi mau tanya nih sekarang, bagaimana dengan adik-adik semuanya nih? Apakah adik-adik mau mengikuti teladan Tuhan Yesus? Apakah adik-adik mau belajar dan taat sama seperti Tuhan Yesus taat kepada perintah Allah? Dan Kak Selvi yakin nih, adik-adik semuanya yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang keren-keren, pasti adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang mau taat untuk mengikuti perintah Allah. Amin. Amin. Nah, coba nih sekarang adik-adik kita sebutin yuk. Apa sih contoh ketaatan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya apa? Coba adik-adik boleh tulis dong di kolom chat itu. Ayo tulis.
Apa sih contoh-contoh ketaatan, contoh-contoh hati yang mau belajar dengar-dengaran akan Tuhan, dengar-dengaran akan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Ayo, misalnya hal yang paling sederhana, kita mau belajar untuk saling berbagi kepada orang lain, khususnya yang kekurangan. Itu kan contoh kita taat ya akan perintah Tuhan. Perintah yang mana Kak Selvi? Kan ada perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Kan ada perintah Tuhan untuk saling menolong, membantu. Ya kan? Ada firman Tuhan, Kak Selvi ingat berkata, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, kalau kita mau berbagi, kita mau membantu orang lain, itu adalah bukti bahwa kita mau taat akan firman Tuhan dalam hidup kita. Terus apa lagi? Misalnya kita mau belajar untuk dengar-dengaran pada apa yang diajarkan oleh orang tua kita di rumah, oleh guru kita di sekolahan, oleh kakak-kakak sekolah minggu kita, ya kan? Kita juga mau jadi anak-anak yang ngomongnya baik, sopan. Kita juga mau ditegur, mau dikasih tahu, mau dinasehatin kalau kita salah, kita nggak marah, tapi kita mau tunduk, kita mau dengar-dengaran, ya, dan kita mau belajar untuk melakukan yang baik dan benar sesuai apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita, yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Kan nggak ada ya perintah Tuhan untuk melakukan hal yang buruk, benar nggak? Semua perintah Tuhan yang perlu kita taati hanyalah akan membawa kita kepada kebaikan. Hanyalah akan membawa kita kepada hal yang benar. Nah, makanya tadi kita juga belajar tentang pertobatan, yaitu kita meninggalkan sifat-sifat buruk kita. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita meninggalkan hal-hal yang negatif, yang buruk, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus yang taat akan perintah Allah untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sehingga Tuhan Yesus berkenan di hati Allah. Nah, adik-adik, demikianlah dengan hidup kita. Kita juga harus yuk menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Dengan cara apa sih Kak Selvi? Dengan cara kita mau taat sama perintah Tuhan, sama firman Tuhan. Ya, seperti yang tadi kita udah ceritain tuh contoh-contoh taat pada perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari tadi, ya. Kak Selvi percaya bahwa firman Tuhan yang hari ini sudah kita baca, yang sudah kita dengar, yang sudah kita pelajarin, itu menjadi berkat buat kita semua. Amin adik-adik yang manis. Amin. Yeay. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, ya. Tapi Kak Selvi mau ajak nih adik-adik semua. Ada nggak di antara adik-adik yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah? Kalau ada yang belum begitu percaya, Kak Selvi mau bilang, ini waktunya untuk adik-adik percaya dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Supaya Tuhan Yesus berkuasa menjadi Tuhan, menjadi juru selamat dalam seluruh kehidupanmu. Dan Tuhan Yesus bisa mengubahkan seluruh kehidupan adik-adik menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak hebat, menjadi anak-anak cerdas, menjadi anak-anak yang keren dimanapun adik-adik berada. Amin. Nah, ya, Kakak Selvi mau ngajak adik-adik berdoa. Dan Kakak Selvi mau adik-adik ikutin doanya Kak Selvi dengan cara adik-adik ikutin ya kata-kata Kak Selvi melalui doa ini. Oke? Ayo semuanya adik-adikku sayang,
adik-adikku yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ayo lipat tangannya semuanya yuk. Kita mau berdoa, ikutin ya kata-kata Kak Selvi. Ayo sama-sama semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah aku dengar hari ini. Aku mau bertobat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dosa-dosaku, dan hal-hal yang tidak baik. Ampuni aku Tuhan Yesus. Dan saat ini aku membuka hatiku lebar-lebar. Aku mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatiku, mengampuni dosa-dosaku, memulihkan hidupku, dan menjadi juru selamatku pribadi, serta Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah aku menjadi anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Biarlah hidupku boleh taat dan dengar-dengaran sesuai perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur karena aku dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hidup aku berharga dan mulia karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang manis, demikian firman Tuhan yang sudah sama-sama kita pelajari pada hari ini. Ya, yuk kita hidup di dalam ketaatan dan kebenaran supaya setelah ini kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau belajar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang keren, anak-anak yang berprestasi, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Yeay, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Dah. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan." Kita ulang lagi ya, Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan." Jangan lupa dihafalin ya. Dadah. Shalom adik-adik, kita mau aktivitas. Aktivitas hari ini kita mau main games. Gamesnya susun puzzle. Puzzle seperti apa? Seperti ini. Puzzlenya puzzle salib. Oke, sebelum itu kita mau buat puzzlenya. Sebelum itu, ini dia alat dan bahannya. Ada penggaris, ada gunting,
Nanti minta bantuan mama atau papa adik-adik ya. Ada pulpen atau pensil, ada double tip, bisa pakai double tip atau lem kertas ya adik-adik. Ada kertas origami. Origami ini bisa diganti pakai kertas HVS atau kertas yang tidak terpakai. Lalu di sini Kak Apri pakai kalender meja bekas yang tidak terpakai. Adik-adik bisa ganti pakai kertas karton atau kardus atau hal apapun yang berbahan keras. Setelah kita siapin alat-alatnya, ada beberapa bentuk untuk puzzle-nya. Ada seperti ini. Ada seperti ini. Dan ada seperti ini. Ininya ada 5 buah ya adik-adik. Oke adik-adik, setelah siap bahan-bahannya, kita gambar bentuknya sesuai dengan ukuran yang tadi disebutkan ya. Kita gambar dengan menggunakan penggaris dan pulpen. Setelah polanya jadi di kertas, adik-adik bisa buat yang sama polanya di kertas yang lebih tebal seperti kalender, karton, ataupun kardus supaya bentuk puzzle-nya lebih keras ketika adik-adik mainkan. Dan jadilah puzzle seperti ini. Nah adik-adik, puzzle-nya sudah jadi. Sekarang Kak Apri mau panggil Kak Esther dan Kak Shalom untuk bantu Kak Apri memainkan puzzle ini. Oke adik-adik, tadi kita udah buat cara bikin puzzle-nya. Sekarang kita mau mainin. Kak Apri ditemani oleh Kak Esther dan Shalom. Kak Apri udah siapin puzzle-nya? Kita mulai ya. Siapa yang paling cepat nyusun puzzle salibnya, dia yang menang. Siap? 1, 2, 3. Ayo, ayo. Siapa yang bisa? Dari susunan ini menjadi salib. Apakah Kak Esther atau Shalom? Adik-adik bisa beri dukungannya lewat kolom chat. Ayo Kak Esther, ayo Shalom. Siapakah yang bisa? Dia yang tercepat, dia yang menang. Kak Esther pasti bisa, Shalom pasti bisa. Ayo semangat, semangat. Bisa, bisa. Semangat, semangat. Siapakah yang bisa? Wah, Shalom duluan yang menang. Berarti Shalom yang menang karena dia yang pertama duluan menyelesaikan bikin puzzle-nya. Beri tepuk tangan buat Shalom. Oke, terima kasih Shalom. Terima kasih Kak Esther. Bye-bye adik-adik. Oke adik-adik, kita udah belajar cara bikinnya dan kita sudah memainkannya. Nah adik-adik, selamat mencoba di rumah ya. Kasih rekaman video adik-adik melakukan games tadi, kirim ke kakak sekolah minggu adik-adik. Yang mengirim pada hari yang sama di hari yang minggu, adik-adik mendapat 100 poin. Di luar hari minggu, adik-adik mendapat 50 poin. Sampai di sini dulu aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.